Saya Rini. Iya. Sebentar. Karena Kemet saya jadikan admin dulu. Oke. Iya. Ya. Sudah jam 7 tepat. Mungkin Patri sudah siap, Pak? Oke, baik. Ya. Oke, saya langsung mulai. Iya, boleh. Oke, baik. Saya akan izin share screen terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para ayah Waalaikumsalam bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para ayah bunda semuanya yang saat sekarang ini eh, ada di Zoom. Kita malam ini akan membahas tentang eh, meningkatkan kemampuan kemandirian dengan optimalisasi keterampilan motorik halus. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang upaya ini, berarti kita akan ngomongin tentang bagaimana membuat anak itu motorik halusnya bagus supaya dia mandiri di kemudian hari. Oke, kita akan bahas tetap berpondasi dengan namanya pyramid of learning, di mana memang nantinya anak itu akan mandiri atau tidak, anak itu akan mampu sukses kemudian hari atau tidak, itu tergantung pada pondasi-pondasi tingkat kematangan yang ada di dalam piramid of learning ini. Nah, kalau kita ngomongin tentang si motorik halus itu ada di area warna hijau, di mana area warna hijau itu bagiannya untuk namanya control and motor and coordination skill, atau hubungannya dengan kemampuan motor. Motor itu adalah pergerakan dan koordinasinya. Nah, nanti yang akan sangat kita pentingkan adalah 4 pembahasan ini, yaitu gross motor coordination, fine motor coordination, eye hand coordination, dan eye foot coordination. Jadi motorik kasar, motorik halus, kemampuan koordinasi mata dan tangan, dan koordinasi mata dan kaki. Nah, jadi kegiatan-kegiatan seperti menendang bola itu penting sekali. Kegiatan-kegiatan eye hand coordination itu seperti menghancurkan baju, nantinya melukis, mewarnai, itu sangat penting sekali untuk kemampuan kematangan dari motor coordination. Nah, ngomongin tentang motor coordination tidak terlepas juga nih pondasinya dari si motor coordination adalah sensori. Makanya sensorinya juga harus matang. Jangan sampai tidak. Nah, jadi kalau para ayah bunda yang memang selalu ikutin kita gitu ya, ikutin kita di dalam tema-temanya, itu sebenarnya kita kupas satu persatu loh, dari mulai sensorik, dan hari ini memang akan fokus ke tingkat namanya fine motor coordination atau motorik halus. Nah, kalau di buku KIA itu yang baris nomor 2 nih, jadi kolom nomor 2 tuh. Kolom nomor 2 itu adalah kematangan dari anak untuk gerakan motorik halus. Dari mulai 4 bulan itu dia harus memegang benda dengan 2 tangan, terus 8 bulan itu sudah dia menggunakan lateralisasi bagian tubuh, jadi sudah bisa memegang satu tangan, dengan satu tangan lagi melakukan aktivitas yang lain. 12 bulan sudah melakukan kegiatan motorik halus yang sudah lebih kompleks, dan bahkan di 18 bulan sudah bisa mampu menyusun balok seperti itu. Termasuk 24 bulan sudah mampu memegang tutup gelas gitu ya. Tutup gelasnya itu sudah kecil kan, tutup gelas tuh ada pegangan kecil. Nah, itu yang nantinya akan harus dilatihkan dengan baik. Nah, jadi kita malam ini akan membahas tentang kematangan gerakan motorik halus. Nah, jadi kalau di rentang usia 2-3 tahun itu kemampuan fisik dan motorik itu akan sangat diperlukan sekali, di mana di usia 2-3 tahun itu kemampuannya anak sudah mampu melakukan gerakan dasar sederhana, di mana mampu menunjukkan kontrol dan koordinasi antara tangan dan mata yang sudah lebih matang, bahkan termasuk melakukan kegiatan-kegiatan fungsional seperti menyikat gigi. Jadi gerakan menyikat giginya juga sudah lebih rapi, tahu arah atas bawah, tahu arah kanan kiri kayak gitu. Dan indikator di
kematangan motorik dan fisik untuk di usia 2-3 tahun ini adalah kemampuan anak untuk fungsional sehari-hari, termasuk makan sendiri. Ingat tuh, jadi bayangkan saja anak Oke. usia 2-3 tahun itu sudah harus makan sendiri. Jadi jangan sampai nantinya anak di usia, bahkan nih ya yang sering kita lihat di luar sana gitu ya, anak 5 tahun masih disuapin, anak 6 tahun masih disuapin, anak SD masih Iya. disuapin. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya anak itu tidak matang dalam pergerakan motorik halusnya dan nantinya berdampak pada tadi kemandirian. Jadi kemandiriannya juga akan Iya. bermasalah gitu. Nah, di kematangan di usia 3-4 tahun itu kemampuan fisik motoriknya sudah mampu melakukan keterampilan gerak dasar yang berhubungan dengan exercise. Jadi berhubungan dengan kebugaran, berhubungan dengan fisik. Jadi nantinya anak itu sudah mampu berayun, bergelantungan kayak gitu dengan menggunakan kedua tangannya. Jadi anak di usia 3-4 itu nantinya permainan-permainan yang seperti tangga pelangi yang ada di TK, ada di playgroup itu sudah mampu bergelantungan. Nah, definisi kemandirian, kita akan membahas ini soalnya. Jadi, apa itu kemandirian? Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan anak itu bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri, kebutuhan sendiri, tanpa bantuan orang lain. Disertai dengan kemampuan diri dalam berpikir, bertindak yang orisinil. Orisinil itu berarti kreatif ya, karena dia itu tidak copy paste, tidak meniru. Jadi benar-benar orisinil dari dia, inisiatifnya itu ada dan penuh percaya diri, berpengaruh pada lingkungan dan anak untuk memperoleh kepuasan atas usahanya. Jadi anak-anak yang dia itu mandiri itu dia puas atas usahanya. Nah, usaha untuk kemandirian tadi itu ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur dalam kemandirian anak itu yang pertama, kemampuan anak itu dalam beradaptasi diri dengan dirinya dan dengan lingkungan. Jadi kalau anak-anak yang dia itu tidak mampu beradaptasi pasti otomatis tidak mandiri gitu. Karena dia itu akan ketakutan, cemas dengan orang baru, tempat baru kayak gitu. Jadi unsur yang pertama di dalam kemandirian adalah adaptasi. Yang kedua adalah berani. Jadi berani mencoba maupun berani dalam melakukan hal-hal yang baru. Nah, yang ketiga adalah mengarahkan diri. Jadi dia mampu mengontrol dirinya, mampu mengusahakan dirinya itu untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Dan percaya diri. Anak-anak yang mandiri itu dia mempunyai kepercayaan diri yang bagus. Jadi, anak-anak yang dia itu pemalu, dia itu tidak percaya diri, itu akan berdampak pada kemandirian. Jadi, banyak orang tua gini nih, enggak kok anak saya mandiri di rumah, cuman kalau di luar enggak. Nah, ya termasuk itu enggak mandiri karena nanti kategori mandiri itu bukan hanya di rumah, tapi berhubungan dengan lingkungan dan sosialisasi. Dan termasuk unsur yang kelima adalah bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab ini nantinya dia mampu menentukan, dia itu mampu menyelesaikan dan bahkan nantinya tahu konsekuensinya gitu. Itu yang nantinya akan harus diperhatikan di dalam kemandirian ini. Nah, upaya-upaya kemandirian itu yang akan harus dilakukan oleh orang tua kepada anak itu apa saja? Ada banyak sekali. Nah, ini adalah 13 yang memang harus dilakukan atau diupayakan oleh orang tua supaya anaknya itu mandiri. Oke. Nah, yang pertama adalah luangkan waktu untuk mengajarkan anak mandiri. Jadi ingat nih, para ayah bunda itu harus meluangkan waktu. Jadi jangan sampai berpikir bahwa kemandirian itu akan dengan sendirinya. Enggak. Karena kenapa? Karena nih, namanya kemandirian itu adalah sebuah keterampilan yang memang akan diajarkan. Tidak serta-merta akan dia punyai sendiri. Gitu. Nah, jadi ini yang seringkali tersia-siakan gitu ya. Tersia-siakan karena kenapa? Karena banyak orang tua itu gini nih, sama-sama punya waktu, tapi dia makein baju gitu toh, makein sepatu anaknya. Padahal harusnya nih sama-sama punya waktu daripada dia makein sepatu, harusnya ngajarin pakai sepatu dong. Jadi anak itu punya skill kemandirian karena diupayakan. Nah, jadi Oke.
meluangkan waktu ini bukan hanya sekedar aku punya waktu gitu, tapi punya waktunya disia-siakan oleh orang tua itu karena sama-sama punya waktu, dia harusnya mengajarkan pakai sepatu, tapi dia pakai sepatu. Jadi anaknya itu akhirnya dependensi, akhirnya anak itu tidak bisa pakai sepatu, diakibatkan karena setiap hari dipakein sepatunya gitu. Padahal dengan meluangkan waktu tadi, tuh. Jadi dengan meluangkan waktu tadi, itu harusnya sama-sama punya waktu tadi, adanya waktu dia mengajarkan pakai sepatu itu ada interaksi, ada konsep yang ditanamkan, misalnya contoh, Dek, pakai kaki kanannya dulu toh, yo, kaki kanan, mana kaki kanan. Nah, jadi anaknya tahu, oh kaki kanan itu yang ini, gitu. Kalau dipakein, ya boro-boro dia tahu kaki kanan mana, kaki kanan, kaki kiri yang mana, gitu. Nah, jadi luangkan waktu itu sangat penting. Dan jangan sampai menyanyiakan waktu yang sudah dipunyai. Itu yang pertama. Jadi upaya kemandirian yang pertama adalah luangkan waktu untuk mengajarkan anak kemandirian. Yang kedua, sikap tega. Ingat nih, tega ini sangat penting sekali. Jadi, tega ini adalah nih suatu keteguhan hati orang tua untuk melihat anaknya itu berjuang mati-matian supaya dia bisa survive dan tangguh. Dan ingat nih, untuk masa depan anak, itu orang tua harus jadi orang tua yang tega. Tega melihat anaknya berjuang. Dan ingat, tega itu bukan berarti kejam loh. Jadi, tega itu adalah sebuah keteguhan hati kita. Dan ingat, kita tuh nggak nolongnya dia hari ini loh. Tidak menolongnya dia pakai sepatu, dia tidak menolongnya dia pakai baju. Itu karena untuk masa depannya dia. Dan banyak jurnal mengatakan bahwa anak-anak yang dia itu dipakaikan baju sama yang memakai baju, ternyata setelah dia dewasa akan sangat berbeda sekali. Etos kerja, kemandirian, dan seterusnya itu sangat berbeda. Jadi nggak ada kata-kata, dia kan anak kecil, gitu. Kamu kan masih kecil. Justru yang namanya pengajaran kemandirian itu sedini mungkin. Nah, jadi kita harus menyimpan tangan kita, jadi menahan kita, nafsu kita untuk membantu, supaya dia berusaha dulu. Nah, jadi sebenarnya titik bantuan itu adalah saat dia mengalami kesulitan. Jadi kalau dia mengalami kesulitan, ya jangan dibantu lah, gitu. Jadi berpikirlah jauh ke depan. Jadi orang-orang tua yang tega itu akan sangat berpikir jauh ke depan. Dan orang tua yang tega itu perlu kinerja dan kontrol. Jadi anak itu perlu latihan kontrol terhadap tubuhnya. Dan latihan kontrol itu tidak serta merta itu bisa muncul bim salah bim abrakadabra, muncullah kamu koordinasinya bagus gitu. Enggak, tapi memang terlatihkan dari dirinya gitu. Jadi kinerja dan kontrol itu memang terlatih dari dalam diri anak. Dan ingat, orang tua yang tega itu akan membantu anak untuk refleksi diri. Tuh, kamu tadi tumpah ya, kamu kurang hati-hati, harusnya begini, harusnya begitu. Nah, kayak gitu. Dan tidak perlu dimarahin. Jadi anak-anak yang dia itu berusaha itu udah luar biasa. Makanya kita harus perlu puji, kita perlu apresiasi gitu tuh. Jadi anak-anak yang dia itu berusaha itu meskipun dia gagal itu tetap kita apresiasi. Nah, itu yang nantinya akan sangat penting di fase kedua ini, di mana upaya untuk kemandirian orang tua harus jadi orang tua yang tega, itu nomor 2. Nah, nomor 3, harus menunda bantuan, jadi jangan buru-buru membantu anak. Jadi tipe orang tua yang dia itu terlalu membantu anak, itu ternyata setelah diteliti orang tua yang dia itu memang punya kecemasan yang tinggi. Jadi dia itu memang mempunyai masalah secara psikologis juga. Orang tua yang terlalu membantu anak itu dia sendiri si orang tuanya perlu dibantu gitu. Karena rata-rata anak-anak yang dia itu terlalu dibantu orang tuanya memang ternyata orang tuanya bermasalah. Jadi orang tuanya itu tipe pencemas namanya. Nah, jadi cemas akan kegagalan, cemas akan sesuatu di mana nantinya misalnya lantainya kotor misalnya gitu. Padahal
arti rantai kotor itu dengan hasil dari si kontrol koordinasinya anak itu tidak ternilai. Jadi beda jauh lah. Kalau misalnya lantai kotor tinggal dibersihin, tapi kontrol koordinasi tidak bisa diupayakan dan tidak bisa dibeli gitu dengan harga berapapun gitu. Jadi itu yang nantinya akan harus penting di nomor 3, menunda bantuan. Yang nomor 4 adalah pembiasaan agar anak itu bertindak secara mandiri. Jadi pentingnya memberikan pembiasaan. Karena memang kembali lagi habit itu ya berawal dari kebiasaan gitu ya. Jadi apakah nantinya dia mandiri atau tidak itu sangat penting pembiasaan. Yang nomor 5 adalah memberikan lingkungan yang ramah dengan anak. Jadi ingat nih, kitanya sendiri juga jangan sampai wastafelnya tinggi gitu. Jadi sebenarnya lingkungan yang ramah anak itu sangat penting. Kalau nanti lihat di sekolah-sekolah Montessori gitu ya, itu memang anak itu dibuat lingkungannya memang ramah gitu ya. Wastafelnya pendek, sapunya kecil, sampai ke tingkat semua peralatan-peralatannya itu emang mini untuk anak-anak gitu. Jadi memang lingkungan yang ramah ini akan sangat mendukung pada apakah anak itu mandiri atau tidak. Makanya kalau kayak di bandara itu toiletnya itu misalnya toiletnya orang dewasa nih ternyata nggak ada toilet anak kecil, ya perlu dikasih kayak pijakan supaya anak itu lebih tambah tinggi supaya bisa menggunakan urinoir anak laki-laki yang kecil misalnya gitu. Atau tadi wastafelnya itu bisa direndahkan atau dengan posisi yang seperti orang dewasa tapi diberikan pijakan untuk anak itu. Nah, kayak gitu. Itu yang akan membantu untuk lingkungan yang ramah memang perlunya lingkungan yang memang mendukung pada tingkat kemandirian. Jangan minta anaknya mandiri tapi lingkungannya tuh tidak ramah banget sama anak gitu. Terus nomor 6, melatih anak untuk selalu mengambil keputusan. Jadi jangan semuanya emaknya yang nentuin. Sampai pakai baju aja emaknya yang nentuin gitu. Jadi anaknya gimana bisa mandiri gitu. Anaknya nanti jadi tipe anak yang dia waktu gede tidak bisa mengambil keputusan karena selalu selama ini diambil sama emaknya yang memutuskan gitu. Jadi harusnya kalau untuk keputusan-keputusan yang nggak urgent gitu ya, nggak fatal kalau disalah juga sebenarnya nggak apa-apa. Misalnya soal, adik kamu mau pakai baju apa sore ini? Nah itu kan penting gitu, menawarkan pakai baju apa sore ini. Jadi jangan sampai semua muanya itu ditentukan sama emaknya. Kamu harus pakai baju ini, kamu pakai baju ini. Nah kayak gitu. Jadi melatih anak untuk mengambil keputusan itu penting sekali karena kedepannya dia akan menjadi pribadi yang solutif, punya keputusan, bisa menentukan sendiri pilihan-pilihannya kayak gitu. Karena memang sudah terlatih dari sejak kecil. Jadi perlu melatih anak untuk mengambil keputusan. Termasuk nanti makan di mall, makan gitu ya, makan. Nah, supaya nantinya dia itu latihannya tergradasi dengan baik, ya jangan langsung dipilih, kasih pilihannya luas banget gitu ya. Kamu makan apa? Ya luas banget lah gitu. Beda. Jadi kalau anak-anak yang dia baru berlatih adalah kita kasih pilihan. Adik, kamu mau makan mie goreng atau nasi goreng? Gitu. Jadi bisa dipilihkan, bisa kita memberikan option, tapi tetap yang memilih anak itu sendiri gitu. Jangan terlalu luas juga baru belajar mengambil keputusan langsung yang ayo ide kamu apa? Jadi anaknya nggak bengang-bengang doang lah gitu karena tidak bisa memutuskan. Terutama anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Anak-anak berkebutuhan khusus emaknya terlalu memberikan luas banget itu. Jadi bukannya melatih kemandirian malah anaknya jadi semau dewek akhirnya. Semau dewek itu ya semau sendiri karena orang tuanya kurang dalam arahan. Nah, jadi membentuk kemandirian itu kayak gampang-gampang susah gitu tuh. Bebasin tapi juga nggak terlalu bebas tapi juga tidak terlalu mengekang gitu. Nah, itu yang akan sangat penting di dalam prinsip pengajaran kemandirian pada anak. Nah, yang nomor 7 adalah memberikan arahan dari lingkungan yang tadi tuh. Jadi tidak terlalu bebas juga. Kalau terlalu bebas juga nantinya tidak terarah. Makanya di nomor 7 ini memberikan arahan dari lingkungan atas keputusannya baik atau buruk, benar atau salah itu diberikan arahan gitu. Jadi arahannya dikasih tahu nih, Dek, kalau kamu nanti mandi akan begini loh. Kamu kalau kerjain PR cepet-cepet, kamu punya waktu banyak untuk naik sepeda loh, gitu. Jadi ayo kerjakan PR-nya cepet, biar
jangan ditunda-tunda, nanti kamu bisa bisa punya waktu naik sepedanya bisa banyak waktunya. Nah, kayak gitu. Itu yang sangat penting untuk diarahkan bahwa dia itu apakah mengarah ke yang baik atau yang ke buruk. Nah, di nomor 8 memberikan pilihan tadi, yang nomor 9 melatih mengembangkan ide dan berpikir untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi jangan lupa kita di dalam kemandirian ini akan mengajarkan si anak ini konsekuensinya dengan orang lain. Jadi kebebasan diri dia dibatasi oleh kebutuhannya atau keperluannya orang lain gitu. Jadi itu yang nantinya akan harus dilatih juga mengembangkan ide-ide tadi untuk berpikir. Nah, yang nomor 10 membiasakan dipraktekkan dalam lingkungan sosial. Jadi jangan sampai cuma di rumah doang, tapi tidak dipraktekkan di luar. Jadi pembiasaan untuk dipraktekkan di lingkungan sosial, misalnya contoh di mall, misalnya di kelas, di tempat tetangga, di tempat antinya gitu ya. Anti, dia sudah bisa kok anti. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang nantinya harus dilakukan. Jadi dipraktekkan di dalam lingkungan sosial. Terus bertanggung jawab atas Oke. dan menerima konsekuensi atas keputusan yang sudah diambil. Jadi kalau dia sudah pilih itu ya itu konsekuensinya. Karena tadi kan sudah pilih itu. Nah, tentukan sisi positif dan dari kesalahan anak. Jadi ingat, kesalahan itu adalah sebagai modal belajar. Jadi jangan sampai kesalahan itu menjadi dia merasa bersalah malahan. Jadi anak salah itu wajar dan ingat, saat salah kita marahin dia akan tidak berani mencoba lagi kemudian. Tapi kalau dia salah, kita akan kasih tahu bahwa ini lain kali begini, lain kali begitu. Nah, dia akan merasa senang bahwa dia melakukan salah itu untuk belajar bukan untuk dimarahin. Dan kita harus menentukan sisi positifnya dari kesalahan itu. Nah, kamu kurang ininya, Dek, kamu kurang ininya, Dek, gitu. Dan berikan pujian atas pencapaian kemandirian anak. Itu nomor yang paling penting tadi itu. Dan ingat, yang dipuji adalah usahanya, bukan hasilnya. Jadi jangan pernah puji kamu cantik, gitu. Jangan pernah puji gambar kamu bagus, gitu. Tapi yang dipuji adalah usahanya. Ih, kamu keren banget ya. Usahanya. Jadi kamu sudah berusaha untuk menggambar bagus. Ih, kamu sudah mewarnanya, kamu keren banget deh. Kamu sudah berusaha untuk tidak keluar garis. Nah, itu yang dipuji. Jadi yang dipuji adalah usahanya, bukan hasilnya. Usahanya. Nah, termasuk faktor-faktor kemandirian tadi. Jadi faktor-faktor kemandirian itu nanti ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, di dalam faktor internal itu ada jenis kelamin, ada konsep diri yang ditanamkan oleh orang tua, ada usia. Jadi usia yang semakin matang pasti akan kemandiriannya semakin matang juga. Tapi kembali lagi konsep diri yang ditanamkan oleh orang tua, apakah konsep diri yang positif atau yang negatif? Terus ternyata di faktor kemandirian itu ada faktor intelijensia. Jadi anak-anak yang mempunyai intelijensia di bawah rata-rata mungkin akan memang kurang mandiri karena memang beberapa hal tadi inisiatif kurang, beberapa ide kreatifnya kurang kayak gitu. Nah, dan faktor internal yang lain adalah kematangan perkembangan. Jadi kalau kayak misalnya otot-ototnya bagus atau tidak itu akan berpengaruh pada tingkat kemandirian juga. Nah, faktor eksternal adalah keluarganya, pola asuhnya seperti apa. Pola asuh yang baik adalah pola asuh yang namanya autoritatif, di mana anak itu bebas, tapi ada batasannya. Tapi kalau pola asuh yang terlalu otoriter tadi itu terlalu mendikte, akhirnya anaknya tidak punya ide kreatif, anaknya jadi tidak punya inisiatif karena menunggu diktean dari orang tuanya. Atau yang terlalu permisif, terlalu membiarkan, terlalu memanjakan, terlalu membantu tadi, itu juga akan menimbulkan anaknya jadi tidak mandiri karena terlalu semuanya diladeni gitu. Sosial budaya. Jadi ada beberapa budaya gitu ya, di mana kalau misalnya yang mandiri itu laki-laki, yang perempuan mah di belakang aja. Nah, itu mempengaruhi juga faktor kemandirian juga. Dan yang terakhir di faktor eksternal adalah interaksi sosial dan lingkungan sosial ekonomi. Jadi anak-anak yang dia itu mempunyai luasnya interaksi sosial itu akan mempengaruhi pada kemandirian. Makanya semenjak kecil harus diperbanyak berinteraksi dengan lingkungan luar. Nah, masalahnya sekarang kita itu lagi pandemi, jadi banyak kasus-kasus anak-anak dengan
lahir yang dibesarkan di era pandemi ini banyak mengalami degradasi kemandirian. Jadi banyak mereka tidak mandiri, banyak bahkan sangat ekstrim ya. Banyak yang akhir-akhir ini datang ke klinik saya itu justru malah ketakutan, tantrum kalau diajak keluar, nah kayak gitu. Tapi dia di rumah oke gitu toh. Di rumah oke, tapi begitu keluar rumah itu akan ngamuk, cemas, tantrum, nggak mau kayak gitu. Itu karena faktor interaksi sosial tadi. Nah, tadi kemandirian. Nah, kemandirian tadi berhubungan dengan motorik halus. Jadi kemampuan kemandirian seorang anak itu dipengaruhi juga oleh apakah kemampuan jari-jarinya itu atau motorik halusnya itu matang atau tidak. Karena misalnya contoh nih, dia pengen berusaha untuk mengancingkan baju, tapi kalau kemampuan motorik halusnya itu buruk, ya dia akhirnya nggak mandiri. Dan ini kayak mana telur mana ayam gitu tuh. Kemandirian akan menghasilkan motorik halus yang bagus, motorik halus yang bagus akan menghasilkan kemandirian yang bagus gitu. Nah, motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata tangan dan kontrol koordinasi gerak halus dari mulai meraih, mendorong, menarik, menggenggam, grasping atau menjumput, pinching dan memanipulasi atau meremas, menggunting, mengcopy, merunce, meletakkan atau memasang dan saraf-saraf motorik halus ini dapat dilatihkan atau dikembangkan melalui kegiatan dengan rangsangan yang kontinu secara rutin. Jadi kalau motorik halus itu tidak dilatihkan, ya jangan salahkan anaknya jadi tidak matang kemampuan motorik halusnya. Nah, kombinasi antara fungsi mata dan tangan tadi serta koordinasinya itu adalah akan sangat erat kaitannya dengan fokus konsentrasi. Jadi nantinya kegiatan-kegiatan motorik halus pasti akan meningkatkan konsentrasi dan konsentrasi yang bagus akan meningkatkan kematangan motorik halusnya. Nah, ini gerakan-gerakan yang nantinya akan distimulasi di rumah untuk meningkatkan motorik halus itu. Nah, penyebab dari anak jadi bermasalah dengan motorik halus itu ada beberapa. Yang pertama adalah penyebab paling banyak adalah kurang distimulasi orang tuanya. Jadi tadi tuh terlalu banyak dibantu, terlalu dimanjakan sehingga semua aktivitas kemandirian dipenuhi oleh orang tuanya atau pengasuhnya. Dan motivasi anak dalam mengerjakan tugas harian juga kurang. Dan akhirnya terjadi dependensi dengan lingkungan. Dan bahkan teknologi yang membuat motorik halus tidak berguna dalam keseharian banyak sekali. Yang dulu itu menulis, sekarang harus digantikan dengan dengan slide-slide yang tap-tap gitu doang. Kalau zaman dahulu itu harus menulis, sekarang cukup copy paste gitu. Nah, itu justru akan menyebabkan memang motorik halusnya bermasalah. Dan tidak perlu perlakuan khusus untuk mematangkan motorik halus. Hanya cukup dengan jangan dimanjakan. Jadi ingat sebenarnya kematangan motorik halus itu sangat penting, kata kunci jangan dimanjakan dan buat anak mandiri dalam keseharian. Nah, jadi itu yang menyebabkan apakah anak itu akan motorik halusnya bagus atau tidak. Nah, ini beberapa kasus-kasus yang memang motorik halusnya karena kerusakan karena disorder ya. Kalau tadi kan karena stimulasi. Kalau ini adalah yang karena kerusakan, di mana nih anak-anak dengan cerebral palsy, anak-anak yang gangguan kejang, anak-anak yang dengan waktu kecil memang lahirnya mengalami asfiksia kayak gitu. Itu memang akan berdampak pada kematangan motorik halusnya. Termasuk nanti ada beberapa kasus yang memang seperti Apert syndrome gitu ya, monodaktili gitu, itu memang menyebabkan akhirnya motorik halusnya juga terganggu. Nah, ini adalah stimulasi-stimulasinya, nanti tinggal dibaca saja 0 sampai 12 bulan, apa saja yang harus dimatangkan, terus 1 tahun itu apa saja yang harus dimatangkan. Ini sudah saya attach di dalam makalah nih. Nah, itu aktivitas-aktivitas stimulasinya. Nah, ini 2 tahun, ini 3 tahun, dan bagaimana nantinya memulai stimulasi itu. Nih, jadi ini sudah ada contoh-contoh aktivitasnya, nanti tinggal diminta aja makalahnya ke panitia. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Kita masuk ke tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Tri atas paparannya.
Oke, pertanyaannya untuk sesi tanya jawab dibuka untuk ayah dan bunda yang mau bertanya bisa langsung menyalakan mic-nya atau mau handsfree juga boleh. Iya, yang bertanya sambil menunggu ada yang bertanya mungkin ya. Berarti ini ya Pak, sikap dari orang tuanya ini juga dibutuhkan konsistensinya ya Pak, walaupun berada di luar gitu ya Pak. Betul. Jadi terutama di luar ya, karena gini nih, seringkali yang menjadi masalah adalah di luar kan banyak distraction ya. Jadi misalnya contoh, oh aduh nanti takut anakku marah, oh takut anakku tantrum misalnya gitu. Justru di luar itulah saatnya untuk mengaplikasikan kemampuan-kemampuan yang sudah didapatkan di rumah gitu. Oke, baik Pak, ini sudah ada yang bertanya. Ya, Saya silakan. bantu bacakan ya Pak. Dari Bunda Cynthia di Klaten, bagaimana sebagai orang tua dalam mendampingi anak dengan atensi kurang dan speech delay yang belum matang sensori dan motoriknya agar tercapai kemandirian dalam diri anak tersebut. Ingin tidak memanjakan anak, tapi karena anak belum paham instruksi dan sudah dicontohkan, terkadang tidak mau mengikuti contoh atau diberikan pilihan A dan B, tapi belum dapat menentukan pilihan, sehingga orang tua jadi membantu anak terus. Ya, jadi ini yang ini Bunda harus paham dulu nih Bun. Jadi memang ingat dalam memandirikan anak itu tidak boleh langsung dicontohkan. Dicontohkan itu adalah urutan nomor 3. Ya susah lah gitu. Jadi harusnya ikutin nih sudah ada di makalah. Jadi nanti kalau misalnya ini tinggal lihat aja di makalah nih. Nih ya, di makalah ini sudah ada urutannya. Nih, urutannya adalah yang pertama adalah bantuan fisik. Gitu. Nih seperti di gambar saya tuh. Di gambar saya itu adalah nih anak lagi belajar nulis. Nih, nulis angka 2. Dan ini nanti berlaku ke semuanya loh. Jadi kalau misalnya namanya dia nggak bisa nulis angka 2, nggak boleh kita nyontohin, ayo deh angka 2 kayak gini deh, ayo kamu, ayo, ini udah tak contohin loh, kamu tuh gimana sih? Udah dicontohin juga? Gitu. Bukan begitu. Dia harus dibantu dulu fisik penuh. Fisik penuh itu benar-benar kita pegang tangannya anak untuk menulis angka 2. Gitu. Ayo deh, kepala, kaki, ekor deh. Nah, good, pinternya. Ayo, kepala, kaki, ekor. Nah, itu namanya adalah bantuan fisik penuh. Nanti kalau sudah beberapa kali dia menulis angka 2 dengan bantuan fisik penuh, dia akan ada memori jejak dari ototnya ke otak. Nah, jadi kita akan pindah ke namanya bantuan fisik sebagian. Bantuan fisik sebagian itu kita geser tuh tangan, lihat bisa dilihat di gambar, itu saya geser tuh ke bagian siku. Nah, kayak gitu. Ayo deh, angka 2, kepala, kaki, ekor. Nah, yang ketiga baru mau dicontohkan tadi tuh. Jadi Bunda tadi sudah langsung masuk ke nomor 3, modeling, contoh. Itu salah gitu. Sedangkan contoh atau modeling itu ada di nomor 3. Nah, nomor 3 itu pun juga tidak boleh lama karena dia akan dia belajar supaya naik ke level yang keempat. Level keempat itu gestur doang. Gestur doang itu kita cuman jari kita nih, kita kayak gitu tuh. Adik, angka 2 kayak gini loh. Ayo, ayo. Nah, kayak gitu. Jadi cuman kayak pakai jari doang gitu. Nah, yang selanjutnya nomor 5 adalah visual. Visual itu adalah kita kasih contoh angka 2. Jadi angka 2-nya itu dalam bentuk tulisan saja gitu. Jadi beda ya, visual sama modeling. Kalau modeling tadi itu kita benar-benar mencontohkan dalam bentuk gerakannya. Kalau visual adalah hasil angka 2-nya itu yang kita tunjukkan pakai kartu biasanya gitu. Oke. Dan sampai ke verbal, verbal saja. Ayo deh angka 2, yang kayak bebek itu yang waktu itu loh, kepala, kaki, ekor. Nah, verbal sampai mandiri. Jadi ini urutan ini ada 7 ini nih. 1 full physical prompt, 2 partial physical prompt, 3 modeling, 4 gestural, 5 visual, 6 verbal. Ini adalah teknik yang digunakan untuk apapun. Mau ngajarin apapun, mau pakai celana ya sama kayak gini. Pakai celana ya jangan langsung di modeling, tapi bantuan fisik penuh dulu, baru bantuan fisik sebagian kayak gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba modeling atau contoh gitu. Contoh itu nomor Oke. 3 gitu. Iya. Ini katanya bantuan fisik sudah dilakukan, Pak, tapi anaknya belum mau melakukan sendiri. Itu bagaimana, Pak?
Iya, bantuan fisik penuh itu akan berulang terus-menerus. Jadi bantuan fisik penuh itu akan terus-menerus. Dan gini, ini yang seringkali menjadi kendala bahwa anaknya itu dibiarkan liar. Jadi gini, antara dia sehari-hari sama saat mengerjakan itu nggak boleh jomplang, nggak boleh jumping. Jumping itu gini, lah gimana dibantuin fisik penuh, setiap hari dibiarkan liar kok gitu. Kesalahannya adalah setiap harinya justru bukan di pas mengerjakan tugasnya. Jadi kasus seperti itu adalah permasalahannya si orang yang mengasuh itu terlalu ini membiarkan nih anak liar gitu tuh. Jadi kurangnya sentuhan, kurangnya kematangan taktil itu akan membuat dia jadi mau dibantuin pun juga dia nggak mau gitu. Bahkan tantrum. Nah, dan gini, seringkali saat tantrum pun dia si orang tua langsung, aduh, yaudah deh gitu. Jadi kita tetap nice, ayo dong nih, ayo ini ya. Jadi meskipun dia nangis, tetap kita itu nice wajahnya. Jangan sampai goyah sampai kita itu kepancing malah kitanya marah misalnya gitu. Nah itu yang tidak boleh. Dan kata kuncinya tadi sebenarnya si permasalahan si anak itu tadi tidak maunya bukan di saat itu. Jadi jangan memberikan bantuan fisik penuh saat itu doang, saat dia belajar. Misalnya contoh tadi pakai celana, saat pakai celana doang. Tapi di dalam kesehariannya tidak. Jadi seharusnya di dalam keseharian itu justru tidak boleh hanya sekedar menemani. Jadi kita akan membiarkan dia punya kesempatan liar terus-menerus gitu tuh. Jadi ini tadi arahan tadi tidak hanya di situ. Nih kalau di dalam teori bahkan malah harusnya sepanjang hari saat dia melek mata gitu. Kecuali dia tidur kita baru lega. Nggak perlu ngarahin anak gitu. Jadi selama dia melek mata ya jangan dibiarkan dia liar, jadi diarahkan dan diajak interaksi. Jadi kata kuncinya nih, tidak boleh membiarkan anak liar tanpa arahan. Jadi tidak boleh hanya sekedar menemani atau justru membiarkan anak bermain sendiri. Tanpa adanya arahan dan interaksi dari orang tua pada anak, maka anak tidak punya kesempatan belajar dengan benar, belajar macam-macam loh. Dan ingat, dampaknya kemana-mana. Dampaknya itu anaknya jadi susah makan, anaknya jadi speech delay, anaknya jadi pola tidurnya tidak beraturan, anaknya jadi semau dewek, liar, tantrum, dan seterusnya. Itu yang karena kurang diarahkan dan kurang diajak interaksi kayak gitu. Oke. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari Bunda Ayu. Dok, bagaimana mematangkan motorik halus dan kasar di rumah? Ya, itu tadi. Jadi kalau yang di motorik halus kan sudah ada tuh. Jadi Bunda Ayu nanti lihat yang di makalah tadi yang tadi saya skip tadi tuh. Karena gini, kalau yang untuk program-programnya itu sudah ada di dalam makalah tadi. Jadi sudah ada tuh usia per usia. Jadi nanti Bunda Ayu akan lihat yang tadi usia 0 sampai 12 bulan stimulasinya apa saja. Usia 1 tahun sampai 2 tahun stimulasinya apa aja. Sudah ada di makalah. Nanti tinggal lihat aja karena itu kan cuma program ya. Jadi misalnya contoh tadi tuh usia 2 tahun itu kan dia saatnya dia belajar melompat. Nah, melompat dan duduk manis. Nah, ingat nih, ini yang seringkali kesalahan pada orang tua nih ya. Jadi kesalahan pada orang tua adalah lupa usia tadi itu lupa. Jadi banyak orang tua yang lupa bahwa anaknya itu sudah beda usia loh gitu. Dan tugas perkembangannya dia di usia itu tuh dia lupa. Nah, ini yang terjadi tadi. Itu tadi yang terjadi juga pada si kasus yang sebelumnya tadi. Bahwa nih 0 sampai 2 tahun kita itu menghabiskan waktu di 2 tahun pertama untuk ajarin dia jalan dan berbicara. Tapi berbeda setelah 2 tahun. Justru 2 tahun kita nggak ngajarin jalan lagi. Kita akan mengajarkan dia untuk duduk dan diam. Nah, jadi termasuk nih kemampuan anak untuk duduk tenang waktu lama itu dilatihkan pertama kali waktu dia makan. Kenapa diajarkan menggunakan baby chair? Kenapa dia makan itu harus duduk? Nah itu karena kenapa? Karena nantinya berhubungan dengan fokus konsentrasi, kemajuan untuk eye hand coordination, kemajuan untuk dia memegang makanan waktu dia makan, kemajuan untuk rahang mengunyah itu sangat penting di saat dia sudah diajarkan duduk. Makanya
Justru kebalik nih, menuju ke 2 tahun mah kita ngajarin jalan. Setelah 2 tahun kok malah kebalikan. Duduk, nak, duduk. Ayo duduk dulu. Duduk dulu, Bunda baru kasih. Kalau kamu nggak duduk, Bunda nggak kasih. Nah, jadi justru mengajarkan duduk setelah 2 tahun. Karena untuk fokus supaya dia mampu nantinya belajar dengan baik. Termasuk tadi yang paling penting adalah mengajarkan makan. Gitu. Oke. Baik, kita langsung ke pertanyaan online aja ya, Pak. Ya, mangga. Dari Bunda Bunda atau Nur, Ayah? Oh, Bunda Bunda Nur Nur Halijah Halijah. Nasution di Medan. Boleh? Eh, Silahkan. Ini dok, saya mau nanya. Ya, silakan, Bu. Ini usia 3 tahun. Dia motorik kasarnya itu belum mampu melompat gitu kan dok. Tapi di satu sisi motorik halusnya juga bermasalah. Jadi kalau seandainya kasus seperti ini, apakah dimatangkan dulu motorik kasarnya baru halusnya atau bisa berbarengan gitu? Iya, jadi sebenarnya kalau di dalam hal ini adalah tetap Bun, rumusnya adalah mematangkan tahapan sebelumnya. Jadi, tapi gini ya, nah, dalam artian mematangkan tahapan sebelumnya itu bukan berarti, motorik halusnya nggak usah diurusin. Bukan. Cuman porsinya lebih banyak di motorik kasarnya terlebih dahulu. Jadi, karena kan gini, usianya kan sudah saatnya ya, jadi nggak mungkin kita tutup mata, tutup telinga untuk, aduh nggak usah deh motorik halusnya karena motorik kasarnya masih jelek. Nah, bukan begitu. Jadi, tetap prinsip dasarnya nih, prinsip dasar ini saya akan tampilkan ya. Prinsip dasar dari milestone tanggal tumbuh kembang ini harus disesuaikan. Nih, jadi ingat nih, ini adalah pondasi-pondasinya. Jadi untuk mematangkan motorik halus itu memang akan mematangkan motorik kasar. Tapi dengan usianya yang sudah 3 tahun, di mana kalau motorik halusnya sudah harus megang pensil, motorik kasarnya harus sudah tadi tuh kemampuan untuk duduk tenang baik, kemampuan melompat sudah bagus, 3 tahun itu sudah bahkan menggoes sepeda roda 3. Nah, kayak gitu. Jadi kemampuan motorik kasarnya tetap harus dilatih. Memang harus dilatihkan gitu ya. Dan memang utamanya adalah motorik kasar, tapi jangan juga melupakan motorik halusnya. Jadi memang nantinya akan diatur waktunya, cuman porsinya lebih banyak di motorik kasarnya gitu. Jadi jam-jam bikin jadwalnya, dan harus bikin jadwal dengan baik ya Bun ya. Jadi dalam artian gini nih, jangan sampai stimulasinya itu asal-asalan. Jadi stimulasinya itu harus dipikirkan dengan baik. Jadi harus direncanakan. Ingat, stimulasi pada anak tidak boleh asal aja gitu toh. Alah walau alam lah nanti sore nanti apalah terserah gitu. Bukan. Jadi harus benar-benar harus bikin jadwal rundown-nya. Rundown-nya harus dipikirkan dengan baik. Nah, jadi rundown itu yang nantinya akan berpengaruh pada yang namanya brain circulation atau sirkulasi otak, di mana nantinya rencana dengan baik gitu. Ini contoh, ini saya kasih contohkan jadwalnya ya. Jadi jadwalnya itu rundown dengan baik nih. Jadi mulai yang jam 6 pagi. Nah, ingat nih, usia 3 tahun itu paling lambat bangunnya adalah jam 7. Jadi ingat nih, ini adalah aturan yang tidak boleh dibantah. Di mana usia 3 sampai 5 tahun bangunnya adalah jam 7 paling lambat. Jadi jangan dibiarkan dia bangun jam 9, jam 10 kayak gitu. Jadi jam 7 bangun tidak bangun akan dibangunkan gitu. Nah, dan tadi di dalam jam 6 tadi itu harus disusunkan jadwal dengan baik. Nih, jadi jadwalnya itu harus jadwal dengan baik, tersusun dengan baik. Nah, dan jadwal ini harus tervisualisasi karena anak harus tahu. Jadi supaya dia itu juga, oh iya ya jam ini sekarang ini dulu ya. Kalau aku tuh pengennya sebenarnya naik sepeda, tapi naik sepedanya nanti ya, gitu tuh. Jadi itu sudah jelas nih bahwa jadwal-jadwalnya harus sudah terencana dengan baik dan harus direncanakan, gitu. Karena itu nanti berkaitan dengan si kerataan dari si jadwal ini. Nih, jadi jadwalnya si motorik kasar itu jam berapa, si motorik halus di jam berapa, motorik oral jam berapa, dan bahkan verbal kognitif di jam berapa. Ini harus rata dengan baik, gitu, Bun. Oke. Cukup Gimana, jelas? Bunda? Boleh tanya satu lagi? Mangga, silakan. Gini dok, kan ada misalnya kalau dia itu kan udah tahap menulis, cuman menulisnya itu membedakan huruf-huruf yang mirip, angka-angka yang mirip-mirip itu dia agak susah. Itu pengaruh di kognitifnya atau gimana? Ibu, itu 3 tahun.
Bukan, ini beda lagi. Oh, beda lagi. Saya pikir yang tadi 3 tahun gitu. Jadi saya pikir 3 tahun. 3 tahun kok suruh bedain huruf BPD ya yang ngajarin yang harus dibentak gitu. Jadi ingat nih. Jadi memang karena ketidakmatangan dalam motorik tadi itu akan terjadi yang namanya gangguan praksis. Nah, gangguan praksis itu akan berpengaruh pada tingkat yang namanya dispraksia. Nah, jadi ingat nih, ini saya tunjukin dulu ya bahwa tadi ini ingat tuh kematangan tadi sangat penting. Kematangan tahapan-tahapan perkembangan tadi tuh. Nah, di kematangan tadi perlu dilihat tuh adalah motorik kasar dan praksisnya. Apa sih praksis tuh gitu? Jadi praksis itu adalah namanya kontrol koordinasi. Jadi kematangan tadi itu harus dipikirkan dengan baik tuh si kontrol koordinasi. Jadi bukan hanya sekedar bergerak loh ya, tapi kontrol koordinasi bergeraknya. Nah, saat dia itu kontrol koordinasi bergeraknya bermasalah, itu akan menjadi masalah pula lah gitu tuh. Nih, jadi kita lihat dulu nih tabelnya tadi. Nih, jadi kalau dilihat di sini itu ada namanya tulisan praksis. Praksis nih bisa dilihat di layar ya. Perkembangan motor, gross motor dan praksis. Nah, praksis itu adalah namanya kontrol koordinasi. Nah, jadi saat dia itu fase di usia sebelumnya, ini yang seringkali menjadi masalah di Indonesia. Banyak sekolah-sekolah playgroup dan TK yang salah. Yang harusnya dia mematangkan kematangan sensoriknya anak, motorik kasar dan praksisnya, motorik halus dan praksisnya. Itu tadi yang saya bilang, lah kok usia 3 tahun kok diajarin gini? Karena tadi itu seringkali menjadi masalah adalah si anak itu justru nggak mateng praksisnya. Karena kenapa? Karena sekolah itu ngajarinnya malah akademik banget lah gitu. Wong playgroup kok diajarin angka baca dan tulis gitu tuh. Nah itu yang menyebabkan anaknya nggak mateng praksisnya. Kalau nggak mateng apa yang terjadi? Namanya dispraksia. Nih tuh, dispraksia. Dispraksis. Dis itu tidak, praksis itu adalah perencanaan geraknya itu. Jadi dispraksis. Dispraksia itu nanti ada 6 masalah ini gitu. Dispraksia itu akan menjadi awal gejala disleksia. Nih, dispraksia itu akan mengalami gangguan yang namanya disleksia. Disleksia tadi apa? Disleksia itu bingung, arah maju mundur, depan belakang, kanan kiri, BPDQ, angka 69, angka 2 dan 5 dan seterusnya. Dan nantinya akan mirror atau hurufnya kebalik-balik gitu. Jadi nanti harus diberesin dulu tuh, Bun. Jadi kalau yang untuk anak itu tadi yang Bunda ceritakan di nomor 2 tadi itu Bunda Nurhalija, itu segera dibawa ke klinik tumbuh kembang untuk diperiksakan gangguan persepsinya sejauh mana. Nanti akan dicek apakah itu sudah mengalami disleksia atau belum gitu, Bun. Berarti anak yang tiba-tiba mukul gitu, dorong kawan itu dispraksia juga? Iya, betul. Dispraksia itu dia tidak terkontrol. Jadi nantinya dia yang dimatangkan sih kemampuan kontrol tadi tuh. Jadi ingat tuh, itu yang nantinya kalau nggak diselesaikan akan jadi disleksia, diskalkulia, disgrafia, dis tadi tuh. Makasih, Dok. Sama-sama, Bun. Ya, silakan. Iya, terima kasih Bunda. Kita lanjut ke Bunda Alfia. Silakan Bunda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bun. Waalaikumsalam. Aku langsung inti aja, Dok, nanya. Anak saya itu kan sebenarnya emang terapi diamet, Dok. Udah bulan. Terus dia sih di rumah itu interaksinya sudah banyak, Dok. Udah banyak keluar juga. Udah banyak berinteraksi, tanya jawab sama orang tua juga. Usia berapa, Bun? Usianya? 4 tahun. 4 tahun. Oke. Aku nanya beberapa pertanyaan aja. Oke. Nah, tapi kalau di luar rumah dia tuh lebih pasif, sedikit pasif itu kayak dia itu nggak mau kayak misalkan dipanggil sama orang, dia hanya noleh dan nyamperin sedikit banget dia untuk jawab langsung iya atau apa, sangat jarang. Dan kayak misalkan kayak diajak tanya siapa namanya, dia hanya menunjukkan lewat ekspresi wajahnya aja kayak senyum gitu, kayak ngangguk gitu-gitu aja gitu. Ada sih beberapa, tapi yang dia sering banget dia ketemu gitu, Dok. Kalau orang baru banget dia kayak, kalau menurut aku sih kayak percaya dirinya tuh masih kurang gitu. Itu termasuk nggak, Dok, ke dalam
Kalau anakku itu motorik halusnya itu masih kurang. Maksudnya tuh Masuknya dispraksia, Bun. Jadi namanya masuknya ke dalam kategori namanya dispraksia. Jadi ingat tadi tuh, tadi waktu slide yang saya tunjukkan namanya dispraksia. Dis itu tidak, praksis itu adalah bagaimana mengungkapkan gitu. Jadi merencanakan gitu. Nah, jadi dispraksia itu nih saya tunjukin ya. Jadi dispraksia itu adalah kesulitan dalam merencanakan atau mengeksekusi namanya. Nah, jadi dispraksia itu nanti akan ada dispraksia motorik kasar, ada dispraksia motorik halus, dan dispraksia motorik oral, sampai ke namanya dispraksia verbal namanya, Bun. Jadi dispraksia itu dan dispraksia yang paling ujung di verbal itu memang belum matangnya pondasi-pondasi sebelumnya. Nah, dispraksia verbal itu nantinya dia bahkan sampai ngomong pun juga dia pengen ngomong tapi nggak bisa ngomong gitu. Jadi dispraksia verbal itu nantinya dia pengen banget gitu. Dia pengen banget tapi nggak berhasil gitu. Termasuk nantinya dispraksia verbal itu adalah nih bisa dilihat di slide itu kacau pengucapan. Artikulasinya juga berantakan. Jadi nanti Ibu bisa cek tuh anaknya R-nya mateng enggak, L-nya mateng enggak, S-nya mateng enggak, belum. Nah, kayak gitu. Nah, itu karena dispraksia. Dispraksia itu pengen begitu tapi nggak berhasil gitu. Jadi mau ngomong baju tapi jadi aju gitu. Nanti mau ngomong roti jadi yoti gitu. Mau ngomong merah jadi miang gitu. Jadi itu dispraksia. Dispraksia itu adalah kekacauan dalam pengucapan. Jadi nantinya bisa terbolak-balik bahkan ngomongnya gitu. Kursi jadi krusi, popcorn jadi proncon gitu. Selamat jadi semangat gitu. Itu namanya dispraksia. Nah, itu yang nanti harus diselesaikan. Dan dispraksianya diselesaikan dari mulai praksis motorik kasar dulu. Karena nantinya dispraksia itu nanti akan menghasilkan keraguan-raguan. Jadi dia ragu-ragu anaknya. Jadi ragu-ragu itu jadi dianya nggak percaya diri gitu. Nah, itu. Gitu, Bun. Oke, dokter. Ya udah. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Iya. Sudah menunjukkan pukul 19.53. Satu pertanyaan lagi boleh, Pak? Ya, boleh silakan. Dari Bunda Marisa. Selamat malam, dokter. Izin bertanya, bagaimana memulai stimulasi motorik halus di rumah untuk anak hiperaktif usia 4 tahun? Oke, jadi anak dengan hiperaktif itu yang tetap dimatangkan adalah kematangan motorik kasarnya terlebih dahulu. Jadi otomatis pada anak dengan hiperaktif selalu berikan kebutuhan bergeraknya terlebih dahulu, baru kebutuhan untuk duduk, untuk motorik halus. Jadi termasuk nanti di sekolah nih, jadi Bunda bisa sarankan kepada gurunya, Bu, boleh nggak anak saya melakukan pre-activity dulu nih? Jadi anak saya itu lari dulu lapangan dulu boleh nggak, Bu? Gitu. Bu, boleh nggak, Bu, anak saya itu ini nih misalnya lompat tali dulu boleh nggak, Bu? Nah, kayak gitu. Jadi supaya apa? Supaya nantinya di kelas tidak menjadi destroyer, supaya nanti di kelas tidak menjadi pengacau gitu. Jadi selalu dipenuhi terlebih dahulu kebutuhan bergeraknya, baru motorik halus yang melibatkan motorik halus. Nah, jadi itu yang nantinya akan jadi PR, mengatur stimulasi tadi. Termasuk tadi mengatur jamnya tadi tuh. Nah, jadi pengaturan antara motorik kasar dan motorik halus tadi itu benar-benar harus rapi. Dan termasuk ini, kita harus melihat intensitas dari si anak kita. Jadi gini, harus kita cek, misalnya contoh nih ya, melompatnya itu berapa kali kayak gitu tuh. Nih, ini kalau dilihat di slide, Bunda bisa lihat, ini adalah porsi-porsinya ya. Motorik kasar, motorik halus, motorik oral, verbal kognitif. Nah, tapi itu juga perlu dicek untuk tingkat intensitasnya tadi. Nah, contohnya misalnya gini, melompat ini seperti ini. Nah, melompatnya ini itu apakah cuma sekali jalan doang? Ternyata sekali jalan dia masih hiper gitu. Ya berarti besoknya ditambahin lagi, jangan cuma sekali jalan, misalnya 2 kali bolak-balik gitu. Dan bahkan sebenarnya gini, untuk berhubungan dengan hiperaktivitas ini perlu di-set di rumah. Jadi perlu diakalin. Misalnya contoh gini ya, lorong dan dari ruang tamu ke dapur itu akan dibikin petak-petak seperti ini dan bilang sama anak gitu ya, Dek,
nanti kalau kamu lewat sini harus lompat 1 kaki loh ya. Nah, lompat 1 kaki itu namanya hopping. Hopping itu akan mematangkan tingkat fokus konsentrasi dan kontrol dirinya. Nah, hopping itu akan membantu untuk praksis tadi matang gitu. Jadi ini yang nantinya akan diupayakan untuk dikuras terlebih dahulu dan dioptimalkan, misalnya tadi tuh kalau kamu lewat sini harus lompat gitu. Kalau nantinya kamu lompat, kamu akan dapat apa, nah kayak gitu. Jadi nanti benar-benar ini harus dioptimalkan lah gitu. Baru nantinya nih setelah itu nih divariasikan dengan gerakan-gerakan yang lain nih dengan kayak misalnya nih jalan binatang, jalan gerobak, nah kayak gitu nih namanya wheelbarrow walk atau jalan gerobak nih. Nah baru setelah itu setelah matang barulah masuk ke motorik halus. Nih yang kayak gini nih motorik halusnya itu disiapkan. Dan ingat 4 tahun itu sudah masuk ke tingkat pra-akademik. Pra-akademik itu sudah nih kayak gini nih. Sudah menebalkan angka, sudah mewarnai, sudah melukis kayak gitu. Sudah menyusun Lego dan puzzle kayak gitu. Itu yang di 4 tahun. Gitu, Bun. Ya, masih di mute, Bun. Maaf. Ini Pak, memanfaatkan menit-menit terakhir, ini mungkin Ya. mewakili sebagian orang tua ya yang kondisi anaknya tuh melewati fase merangkak Pak waktu kecil. Nah itu apakah nantinya itu akan mempengaruhi ataukah harus diulang fase merangkaknya yang dulunya ke-skip? Iya, jadi ke-skip-nya kita perlu tahu dulu nih bahwa setiap tahapan anak itu mematangkan bagian area otaknya anak. Jadi gitu. Itu harus dipahami dulu nih. Jadi kalau ada yang ke-skip pasti ada yang something wrong. Akan ada yang tidak matang di area otaknya. Itu yang Oke. yang memang penting sekali. Karena gini, nanti banyak ahli yang nggak sependapat dengan itu. Karena mungkin tidak membaca jurnal-jurnal gitu ya. Jadi banyak ahli yang ini, nggak apa-apa merangkak itu ke-skip. Padahal di beberapa penelitian ke-skip-nya tahapan perkembangan anak itu akan ke-skip-nya juga tidak matangnya area di otak kita gitu. Jadi di otak kita itu ada area-area yang perlu dimatangkan. Nah, jadi saat dia tidak matang apa yang terjadi? Ya tadi akan bermasalah dengan si area itu. Nah, merangkak itu akan berhubungan dengan yang namanya corpus callosum. Nih, jadi ini adalah perkembangan di motorik kasar. Nah, jadi merangkak ini pun juga harus sempurna ya. Nah, merangkak itu seharusnya 2 bulan nih, antara 8 sampai 10 bulan, jadi sekitar 2 bulan. Makanya sebenarnya kalau dia di fase-fase 8 bulan itu kan perlu kita belikan yang namanya knee pad kayak gini nih. Knee pad ini belinya bisa di online shop juga dapat nih. Namanya knee pad, tulisannya knee pad gitu. Nah, merangkak ini nantinya supaya dia itu tidak takut-takut, terus nantinya dia juga lancar, dia juga terengginas, dia juga aktif gitu ya. Dan merangkaknya harus sempurna. Jadi tidak boleh nungging, tidak boleh ngesot kayak gitu. Nah, ini yang akan diperhatikan. Nah, bagaimana kalau dia ke-skip? Kalau ke-skip maka tidak matangnya namanya corpus callosum. Corpus callosum itu adalah jembatan otak kanan, otak kiri. Nah, kemudian hari yang kalau ini tidak matang apa yang terjadi? Gangguan konsentrasi lah, gangguan koordinasi lah, kayak gitu. 2 hal tadi, konsentrasi dan koordinasi. Jadi jangan salahkan kalau anak tidak merangkak itu akan tidak terkontrol. Jadi ya disebutnya nanti mungkin kalau orang awam hiper gitu ya, terus nggak fokus gitu. Nah, jadi itu yang nanti akan harus dimatangkan. Nah, dimatangkannya dengan namanya repartoning atau relearning. Jadi nantinya akan diberikan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah mematangkan si corpus callosum tadi. Jadi gerakan-gerakan yang dua belahan itu ada macam-macam tuh, ada berenang, ada mengayuh sepeda itu juga menggantikan merangkak yang zaman dulu hilang gitu toh. Jadi kalau yang dia itu dulunya itu hilang merangkaknya, ya ayo segera waktu sekarang ya dimatangkan gerakan-gerakan yang melibatkan untuk pematangan si corpus callosum. Corpus callosum itu gerakan-gerakan yang bilateral seperti berenang, seperti lari. Lari kan begini nih, lari. Nah, lari, berenang, sepeda, pokoknya gerakan-gerakan yang melibatkan dua belahan
seperti ini, seperti merangkak Oke. gitu. Berarti ini ya Pak, masuk ke dalam fase mengejar ya Pak, mungkin ketertinggalan yang dulunya. Bukan mengejar sih ya, namanya relearning. Oke, Kalau di dalam teorinya adalah relearning. Relearning itu adalah mematangkan kembali gitu. Jadi mematangkan kembali yang sudah lewat, seharusnya sudah lewat gitu. Oke. Baik, terima kasih Bapak sudah tepat pukul 8, penjelasannya sangat luar biasa membantu dan mencerahkan kami para orang tua. Mungkin ada sepatah dua patah untuk sebagai kalimat penutup, Pak? Oke, baik. Jadi kalau kita ngomongin tentang kemandirian, memang sangat penting kita akan harus mempunyai 13 unsur tadi tuh. Dari mulai punya waktu, harus tega, kayak gitu tuh. Jadi 13 unsur tadi benar-benar harus disosialisasikan. Dan ingat, 3K, konsisten, kolaborasi, dan continue. Jangan cuma emaknya doang yang ternyata di Zoom ini cuma emaknya doang, tapi ternyata yang menjadi biang kerok adalah neneknya, misalnya gitu tuh. Jadi ini yang harus disepakati dengan orang di rumah. Jadi bukan hanya si emaknya saja. Jadi nantinya neneknya harus dikasih tahu juga, Mbah, biarin toh Mbah. Jadi kalau misalnya ini dia itu nanti dewasanya akan ini loh Mbah, nggak mandiri loh Mbah gitu. Jadi itu penting sekali untuk menjelaskan ke orang di rumah tadi bahwa perlunya 3K tadi, konsisten orang-orangnya, konsisten waktu. Jangan hari ini aja nih ditegain, tapi minggu depan udah nggak tega lagi nih gitu. Jadi konsisten orang-orangnya, konsisten waktu, konsisten dari item yang dikerjakan gitu. Dan kolaborasi orang-orang di rumah serta continue. Itu yang kata kuncinya. Baik, terima kasih Bapak Tri untuk malam ini dan mohon maaf kepada ayah dan bunda yang pertanyaannya mungkin belum bisa terjawab karena memang materinya ini panjang ya Pak penjelasannya. Terima kasih banyak malam ini, terima kasih juga Pak Baik. Tri. Ya, kita tutup malam ini. Karena saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih untuk Pak Tri dan terima kasih kepada ayah dan bunda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Dokter Tri. Terima kasih.